Penganiayaan kerap terjadi di institusi pendidikan yang bahkan tak jarang menelan korban. Berikut adalah jenis-jenis penganiayaan yang kerap terjadi dan wajib diwaspadai. Ya, kalau kita bicara mengenai tahun ajaran baru, sebentar lagi kemudian akan akan dimasuki oleh siswa untuk tidak kemudian terjadi lagi. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Dignas dan juga masukan apa yang sebetulnya diberikan oleh KPAI dan juga terkait dengan beberapa tadi karakteristik bullying yang memang Ibu juga tadi sempat memberikan sedikit komentar gitu ya, dan Ibu kemudian bicara bahwa budi pekerti sudah tidak ada lagi. Anda seperti apa, Bu? Ya, ini perlu ada suatu sosialisasi. Kami KPAI melakukan suatu kemitraan dengan Dikbud Provinsi untuk kegiatan bagaimana mengembangkan kompetensi guru, kemudian sosialisasi terhadap siswa, terhadap hal-hal kejadian-kejadian yang ada di masyarakat sekarang ini. Tentu di awal tentu ada suatu sosialisasi tidak hanya kepada siswanya, tetapi juga orang tua murid. Jadi orang tua murid diajak untuk ikut, karena sekolah itu kan tidak hanya tempat untuk menitipkan anak memperoleh suatu pengetahuan pendidikan, tetapi orang tua sebagai pendidik yang paling pertama dan utama juga ikut bertanggung jawab, sehingga jangan diserahkan semua kepada sekolah gitu. Sehingga orang tua pun juga ada pertemuan mungkin rutin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali melalui suatu komunitas di sekolah ini dilakukan, dan diisilah dengan hal-hal yang tentu mengutamakan kebutuhan anak. Kebutuhan anak untuk dilindungi, kebutuhan anak diberikan suatu pelayanan gitu ya, dan juga ikut mengawasi. Nah, orang tua murid juga ikut mengawasi bagaimana proses pembelajaran dari mulai yang izin sekolah, kemudian kompetensi gurunya, profesionalisme, kompetensi akademiknya, kompetensi profesionalisme, kompetensi psikologisnya, itu yang ini yang sangat penting sekali, sehingga perlu ada suatu materi juga sedikit yang dimasukkan setiap ada pembelajaran, mungkin di awal pembelajaran atau di proses pembelajaran sedang berlangsung atau di akhir, hal-hal yang terjadi di masyarakat. Gitu, misalnya tentang kejahatan seksual, tentang reproduksi, tentang narkoba yang setiap minggu itu pasti ini kesepakatan yang kemudian akan dilakukan oleh KPAI dan juga Dignas gitu ya. Ada MOU yang akan ditandatangani supaya ini jadi satu hal untuk memutus mata rantai kekerasan senior terhadap junior ya. Kita ke Pak Lasro kembali. Pak Lasro, kalau kita bicara mengenai pentingnya masa orientasi siswa, seberapa pentingkah masa ini orientasi ataupun mungkin masa adaptasi siswa baru terhadap sekolahnya? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya sih orientasi itu kan menghantarkan kita, ibarat menulis buku, ini kan menjadi kata pengantar. Apa sih maksud penulis, apa sih isi secara umum, kan begitu. Menghantarkan pemikiran ke alam yang kita tuju, kan begitu. Ya. Nah, terus masalahnya muatannya, metode dan substansi, serta durasi pelaksanaan dari masa orientasi itu apa gitu loh. Dalam setiap kehidupan ada masa orientasi, disebut dengan masa transisi, masa orientasi, masa percobaan, masa perkenalan ada. Cuman yang kita persoalkan ke depan dan harus kita kendalikan bersama. Dan saya putuskan memang saya putuskan yang sudah tadi mulai hari Senin kemarin. Masa orientasi sekolah itu jangan bermuatan, berdurasi, pakai metode dan pelaku yang bisa mengarah kepada pertama penghinaan, sara,
terus kekerasan fisik, ketiga disorientasi gitu loh. Orientasi dari orientasi lain, misalnya tadi jadi orientasi pendekatan apa gitu loh. Jangan itu, harus mengarah kepada pembukaan atau penghantar terhadap apa sih yang akan terjadi kalau kita masuk SMP, tanggung jawab kita apa, nantinya seperti apa, gitu loh. Terus demikian juga SMA, SMK, SD gitu ya. Kalau SD mungkin tidak ada gitu loh. Seperti itu, Pak. Oke, bicara sedikit mengenai sanksi yang kemudian mungkin bisa dijatuhkan terhadap sekolah yang katakanlah secara proses evaluasinya tidak terlalu ideal dan kemudian kekerasan terhadap siswa baru terjadi. Mungkin apa yang bisa dilakukan, Pak Lasro, supaya kemudian secara pengawasan bisa lebih diperketat lagi aktivitas di dalam sekolah ataupun mungkin di luar sekolah pada saat hari libur? Sederhana, saya bilang, saya juga bertanggung jawab. Saya bilang saya bertanggung jawab. Jadi saya tidak menghindar tanggung jawab ini. Nah, terus yang pertama, kita sudah sentuh. Yang pertama, yang paling sederhana, kebijakan dinas sudah jelas. Jangan Pak, kebijakan sudah jelas saya sebutkan tadi. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau ada kegagalan di sekolah, berarti kan manajemen sekolah tidak berlangsung, tidak bagus, tidak efektif. Karena orientasi kawasan dia kan cuma sekian, paling mengawasi sekitar ya 300 anak yang baru, guru-guru berapa, panitia berapa, kan sedikit. Nah, itu menurut saya ya koreksi terhadap manajemen. Yang kedua, siapa pelakunya? Kalau pelakunya seniornya, menurut saya tidak pantas tetap berada di situ. Tapi dia harus diberikan tempat yang lebih bagus dari situ untuk menentukan bakatnya gitu loh. Dan saya kira sudah bisa tafsirkan bahwa pasti sanksi ada. Itu sudah pasti baik terhadap manajemen sekolah maupun terhadap siswa atau siswi yang melaksanakan ketidakbaikan tersebut begitu. Baik, oke. Pak Lasro, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu hari ini. Iya, sukses untuk Anda Pak Lasro, dan juga terima kasih Bu Titi sudah bergabung. Semoga apa yang sudah dilakukan ataupun akan dilakukan terkait dengan MOU yang akan ditandatangani antara Dignas dan juga KPAI bisa memberikan satu masukan yang luar biasa gitu ya, kontribusi yang sangat-sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan juga anak Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa Bu Titi. Ya baik pemirsa, Jurnal Siang akan segera kembali setelah jeda berikut, tetap di tempat Anda.